Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Randy Gangsar Pratama dengan nomor NPM 23420025. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam B. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami metode dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yadu'u, dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru atau mengajak. Dalam konteks keislaman, istilah ini mengandung makna mengajak seseorang menuju kepada kebaikan, khususnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah bukan sekedar ajakan biasa, tetapi merupakan panggilan suci untuk mengajak manusia meninggalkan kebatilan menuju kebenaran yang dituntutkan oleh syariah Islam. Sedangkan secara etimologi, menurut Abdul Karim Zaidan 1996, dakwah adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara-cara sesuai. Dan ini mencakup seruan untuk mengimani Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik dalam aspek akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Dakwah adalah bentuk kepedulian terhadap umat manusia agar mereka mendapatkan petunjuk serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Dakwah dalam Islam terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu dakwah bil lisan dengan perkataan dan dakwah bil hal dengan perbuatan. Dakwah bil lisan adalah penyampaian ajaran Islam, sementara bil hal dilakukan melalui keteladanan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam serta pelayanan sosial yang dapat menyentuh hati masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena dakwah bil lisan tanpa dakwah bil hal bisa kehilangan kekuatan pengaruhnya, sedangkan dakwah bil hal tanpa penjelasan lisan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW merupakan keteladanan utama dalam pelaksanaan kedua bentuk dakwah tersebut. Beliau tidak hanya berdakwah dengan kata-kata yang lembut dan bijak, tetapi juga menunjukkan akhlak mulia, kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Metode dakwah menurut berbagai literatur klasik dan kontemporer, metode dakwah merupakan strategi atau pendekatan yang digunakan oleh para dai untuk menyampaikan ajaran Islam secara efektif dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak menentukan satu metode tunggal, melainkan memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode sesuai dengan konteks dan kondisi umat. Metode hikmah bijaksana. Metode ini merupakan pendekatan rasional yang menggunakan kebijakan, ilmu pengetahuan, dan argumen logis dalam menyampaikan dakwah hikmah. Dalam konteks ini mencakup penggunaan pemikiran matang dan strategi komunikasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman serta karakter audiens. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Metode ini dilakukan dengan memberikan nasihat, peringatan, dan pelajaran yang bersifat membangun dan menyentuh hati. Mujadalah diskusi atau perdebatan dengan cara yang baik. Metode ini digunakan ketika objek dakwah berasal dari kalangan intelektual, kritis, atau penganut agama dan ideologi lain. Diskusi dalam konteks ini tidak berarti berdebat secara kasar, tapi merupakan pertukaran pendapat yang dilakukan secara santun dan argumentatif. Ada lagi implementasi metode dakwah di era modern. Di era modern,
digital dan informasi yang berkembang pesat seperti saat ini, dakwah tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti mimbar masjid, majelis taklim, atau pengajian konvensional. Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai media baru yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah seperti media sosial, podcast, website, video streaming, aplikasi dakwah, dan platform digital lainnya. Hal ini memberikan peluang besar bagi para dai untuk menjangkau audiens yang lebih luas lintas daerah, bahkan lintas negara dalam waktu yang sangat cepat dan efisien. Dan kesimpulannya, pemahaman terhadap metode dakwah merupakan kunci keberhasilan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam pada masyarakat dengan efektif dan berkesinambungan. Dakwah bukan sekedar menyampaikan informasi keagamaan, melainkan sebuah proses edukatif dan transformatif yang bertujuan mengubah pola pikir pelaku dan kehidupan masyarakat agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, metode dakwah berperan sebagai jembatan antara si pesan dan kondisi objektif masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.